Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut para siswa ke kelajuan dan kecepatan. Apa itu kelajuan? Kelajuan adalah jarak tempuh dari objek yang bergerak tiap satuan waktu. Kelajuan merupakan besaran skalar. Dalam fisika, kelajuan diformulasikan atau dirumuskan sebagai V sama dengan S per delta T. V adalah kelajuan, satuannya meter per sekon atau meter kalikan S pangkat min 1. Jarak bersatuan meter atau disingkat M. Delta T interval waktu atau di sini waktu dalam satuan sekon atau disingkat S. Oke, kita lanjut. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah perpindahan atau perubahan posisi dari objek yang bergerak tiap satuan waktu. Kecepatan merupakan besaran vektor. Dalam fisika, kecepatan diformulasikan sebagai V tanda vektor sama dengan S tanda vektor dibagi delta T. V tanda vektor itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon atau meter sekon pangkat min 1. S tanda vektor menyatakan perpindahan, satuannya meter atau disingkat M. Delta T adalah waktu, satuannya sekon atau disingkat dengan S. Oke. Untuk memahami, mari kita lihat pada contoh. Sebuah objek bergerak lurus dari A ke B, bergerak lurus dari A pukul 09.30.12 sampai titik B pukul 09.30.22 sekon. Panjang lintasan dari A ke B sejauh 100 meter. Tentukan kelajuan gerak objek itu, kecepatan gerak objek itu. Penyelesaian. Kita gambar titik A dulu. Dari A, keterangan soal pukul 09.30.12 menuju ke titik B. Sampai titik B pukul 09.30.22. Panjangnya A ke B 100 meter. Oke. Kita selesaikan mencari kelajuannya. Kelajuan gerak objek dengan gambar yang sama. V sama dengan S per delta T. Kita beri keterangan jarak itu adalah S dari soal 100 meter. Waktu delta T, yaitu waktunya di AA di B dikurangi dengan waktu di A, yaitu saat berangkat. Nyampe di B pukul 09.30.22 sekon dikurangi waktu berangkatnya 09.30.12 detik. Hasil 10 sekon atau 10 S. Jarak sudah ketemu, waktu sudah ada, kita masukkan sekarang ke perumusan. S kita ganti 100, delta T 10. Sehingga kalau dihitung 10 meter per sekon atau 10 meter sekon pangkat min 1. Jadi kelajuan gerak objek sebesar 10 meter per sekon. Oke, dapat dipahami. Kita lanjut untuk menghitung kecepatan. Gambar tetap. Kecepatan gerak objek dirumuskan V vektor, yaitu tanda panah di atas itu, sama dengan perpindahan
dibagi dengan delta T atau interval waktu. Perpindahan, kita cari perpindahan yaitu S tanda vektor 100 meter dari A ke B. Waktu sekarang. Waktu atau delta T, TB min TA. Waktunya di B dikurangi waktu yang ada di A. Waktu di B saat tiba 09.30 lebih 22. Saat berangkat 09.30, 12 sekon. Kalau dikurangkan ketemu 10 sekon. Kalau kita hitung, S-nya sudah ada yaitu 100 dibagi delta T 10. Hasil 10 meter per sekon. Arahnya dari A ke B. Ingat, kecepatan adalah besaran vektor, jadi arah harus disebutkan. Jadi, kecepatan gerak objek sebesar 10 meter per sekon dari A ke B. Oke. Kita lanjut. Contoh 2. Sebuah objek bergerak lurus ke utara dari titik A pukul 09.30.12 sampai titik B. Panjang lintasan dari A ke B sejauh 80 meter. Kemudian objek itu berbelok ke barat menuju titik C sejauh 60 meter. Objek sampai titik C pukul 09.30 lebih 37 detik. Tentukan kelajuan gerak objek itu. Kecepatan gerak objek itu. Kita selesaikan. Penyelesaian. Pertama kali, kita tentukan arahnya dulu, yaitu arah utara. Ada titik A, ada titik B. Objek bergerak dari A menuju B atau menuju utara. Kita lihat. Objek bergerak dari A ke B sejauh 80 meter. Berangkat dari A 09.30 lebih 12 sekon. Sampai di B pukul 09.30 lebih 22. Kemudian objek berbelok ke barat. Berarti tegak lurus dengan arah utara. Menuju titik C. Ini titik C. Objek akan bergerak menuju titik C. Objek sampai titik C sekarang. B ke C 60 meter. Sampai di titik C pukul 09.30 lebih 37 detik. Nah, dari sini kita analisa, kita sesuaikan bagaimana kelajuannya. Kelajuan gerak objek. Gambarnya seperti itu. Nah, sekarang kita rumuskan. V sama dengan S per delta T. Kita hitung jarak. Jadi S itu jarak. S sama dengan S1 ditambah S2. Yaitu 80 ditambah 60. Hasilnya 140 meter. Kemudian kita hitung waktunya. Delta T sama dengan delta TC min delta TA. Delta T sama dengan TC min TA. TC adalah waktu akhir. TA waktu berangkat. TB-nya gimana, Pak? TB-nya tidak usah dipermasalahkan. Yang dihitung adalah waktu akhir dikurangi waktu awal. Kalau nanti model soalnya seperti ini, yaitu waktu akhir dikurangi waktu awal. Oke? Delta T 09.30 itu waktu akhir di C sampai lebih 37 dikurangi 09.30 lebih 12 itu waktu berangkatnya. Hasil kalau dihitung ketemu 25 sekon. Sehingga kalau jarak sudah, waktu sudah, kita masukkan ke perumusan. S diganti 140, delta T-nya diganti 25. Kalau kita hitung ketemu 5,6 meter per sekon atau 5,6 meter sekon pangkat min 1. Jadi, kelajuan gerak objek sebesar 5,6 meter per sekon. Mudah-mudahan dapat dipahami ini. Kalau sudah, kita lanjut. Kelajuan gerak objek. Gambarnya seperti ini.
perumusan dari kecepatan, yaitu V kecepatan sama dengan S perpindahan, ya, besaran vektor itu dibagi dengan delta T. Mana perpindahannya? Perpindahan, nah, garis kuning dari A ke C itu adalah perpindahan, dilambangkan pakai S tanda panah itu di atasnya. Itu tanda vektor. Berarti kalau S tanda panah itu perpindahan. Perpindahan kita hitung sekarang. Perpindahan. Nilainya dapat kita hitung dulu, nilainya dulu. S sama dengan S1 akar S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat di akar. Ini karena saling tegak lurus ya antara A ke B dan B ke C pakai hukum Pitagoras atau dalil Pitagoras. S1-nya 80 ditambah 60 semuanya dikuadratkan kemudian diakar. Hasil 6.400 ditambah 3.600 diakar. Akar 10.000 dikeluarkan dari akarnya ketemu 100 sehingga perpindahan sama dengan 100 meter arahnya dari A ke C. Kemudian kita hitung waktu delta T, yaitu delta T sama dengan delta TC min TA. Jadi waktu terakhir di mana dikurangi waktu berangkatnya. Yaitu 09.30 lebih 37 sekon dikurangi 09.30 12 sekon. Ini waktu berangkatnya. Hasil adalah 25 sekon. Perpindahan sudah ketemu, waktu sudah kita masukkan dalam perhitungan. Perpindahan dimasukkan angka 100, delta T-nya 25. Sehingga kalau kita hitung ketemunya 4. Jadi kecepatan gerak objek sebesar 4 meter per sekon. Arahnya mengikuti arah perpindahan, yaitu A ke C. Jadi kecepatan gerak objek sebesar 4 meter per sekon dari A ke C. Oke, kalau sudah dapat dipahami, kita lanjut sekarang ke tugasnya. Tugas yang keempat. Ini sering kali anak-anak bertanya tentang tugas. Kalau sudah fisika, di tengah-tengah tugasnya banyak, Mas, ya. Dan mbak-mbak yang sekolah di SMK 3 nanti tugas fisika itu banyak. Tapi makanya ini saya peringan, tugasnya satu-satu saja, tidak usah berat-berat. Oke, sebuah objek bergerak lurus ke utara dari A pukul 10.00 sampai di titik B pukul 10 lebih 5 sekon. Panjang lintasan A ke B sejauh 100 meter. Oke. Kemudian objek bergerak berbelok ke timur menuju titik C sejauh 60 meter. Objek sampai di titik C pukul 10 lebih 10 sekon. Setelah di C, objek berbelok ke selatan sejauh 20 meter menuju titik D. Objek tiba di titik D pukul 10 lebih 20 sekon. Tentukan kelajuan gerak objek, kecepatan gerak objek. Oke, mudah-mudahan dapat dikerjakan dengan baik. Silakan Anda kutip dulu, kerjakan dengan baik, kemudian kumpulkan lewat email saya. Kapan Pak ngumpulkannya? Terserah Anda, mau dikumpulkan tahun depan tidak apa-apa. Tapi nilai Anda di rapor tidak muncul nanti ya. Nah, kan Mas ya. Jadi fisika tidak akan mentarget waktu sebisa kamu, yang penting ada. Kalau tidak ada ya tidak ada nilainya. Kalau ada nilainya muncul di rapor. Gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.